Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anak Deli, NPM 1910361. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reksadana syariah. Reksadana syariah itu apa sih? Reksadana syariah yaitu wadah untuk menghimpun dana masyarakat, yang kemudian dana tersebut akan dialokasikan ke dalam instrumen-instrumen pasar uang syariah, ke surat berharga syariah, baik itu suku maupun saham-saham yang terdaftar dalam daftar efek syariah. Mengapa disebut syariah? Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Dengan demikian, reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariat Islam. Karena prinsip operasional yang dilakukan dalam reksadana syariah yaitu prinsip mudharabah, yang dimana akad mudharabah itu adalah penyerahan harta dari pemilik modal kepada pengelola, dalam hal ini adalah manajer investasi, yang dimana keuntungan nanti akan dibagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama. Jika sampai terjadi kerugian, maka hal itu ditanggung oleh pemilik modal atau disebut shahib mal. Namun, akad perjanjian yang digunakan adalah akad wakalah atau mewakilkan pengelolaan modal, yang dimana akad wakalah ini adalah penyerahan kekuasaan dari pemilik modal ke pengelola. Dalam hal ini, dari investor kepada manajer investasi. Daftar efek syariah atau DES itu apa sih? DES adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang ditetapkan OJK atau pihak yang mendapat persetujuan OJK sebagai penerbit DES. DES ini yaitu sebagai panduan atau tolak ukur reksadana sebelum mereka menempatkan aset investasinya ke portofolio investasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Lalu bagaimana untuk memastikan reksadana syariah? Yang pertama, produk investasi terdaftar dalam DES atau daftar efek syariah. Yang kedua, terdapat cleansing, yakni proses pembersihan keuntungan reksadana dari unsur pendapatan yang tidak halal. Apabila ditemukan portofolio perusahaan yang bertentangan dengan prinsip Islam, maka manajer investasi akan menyisihkan pendapatan yang tidak halal tersebut untuk keperluan amal. Selanjutnya, manajer investasi akan memperbarui portofolio investasi sesuai DES. Dalam hal ini, apabila menempatkan dana di bank kustodian. Bank kustodian yaitu bank umum yang mendapatkan izin dari OJK untuk menyimpan dana nasabah. Yang ketiga, pengelolaan efek syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Keempat, jenis akadnya yaitu wakalah dan mudharabah. Adapun jenis-jenis reksadana syariah. Yang pertama, reksadana syariah saham, yaitu reksadana ini menanamkan mayoritas investasi di saham yang termasuk kategori syariah. Kenapa disebut mayoritas? Karena tidak 100% akan ditanamkan di saham. Terdapat sebagian kecil, biasanya maksimal 20% yang akan dibelikan di instrumen pasar uang berbasis syariah. Penentuan saham atau pasar uang yang sesuai syariah mengacu pada daftar efek syariah yang ditetapkan oleh OJK. Kedua, reksadana syariah campuran, yaitu reksadana ini menanamkan investasi secara merata di antara saham, obligasi, pendapatan tetap, dan pasar uang. Komposisinya bisa merata atau lebih tinggi di beberapa instrumen, tergantung strategi di masing-masing reksadana. Yang ketiga, reksadana syariah pendapatan tetap, yaitu reksadana ini menanamkan mayoritas investasi di obligasi syariah atau suku yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dan atau obligasi syariah suku. Obligasi syariah adalah jenis obligasi yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Obligasi memberikan bunga tetap kepada reksadana syariah selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat, reksadana syariah pasar uang. Reksadana ini berinvestasi di instrumen syariah pasar uang dalam negeri antara lain surat berharga syariah negara dan atau suku, sertifikat deposito syariah. Reksadana ini menanamkan dana di instrumen keuangan jangka pendek yang resikonya paling rendah.
Pada prinsipnya, setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan Islam atau dengan prinsip Islam. Dasar hukum reksadana syariah terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1, An-Nisa ayat 29, Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995, Fatwa MUI nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, Fatwa MUI nomor 32 tahun 2002 tentang obligasi syariah. Adapun perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional. Yang pertama, reksadana syariah pengelolaannya berprinsip syariah sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Yang kedua, hanya bisa berinvestasi di aset-aset yang berprinsip syariah. Reksadana syariah tidak akan berinvestasi pada perusahaan yang bertentangan dengan prinsip Islam atau dianggap tidak halal, seperti perusahaan perbankan, rokok, hingga minuman beralkohol. Yang ketiga, adanya proses cleansing, yaitu pembersihan dari unsur non-halal. Dan pembersihan kekayaan reksadana syariah dari unsur non-halal adalah penyesuaian portofolio reksadana syariah saham ketika daftar efek syariah terbaru telah berlaku efektif. Jika dalam portofolio reksadana syariah tersebut terdapat saham yang tidak termasuk di daftar efek syariah, maka saham tersebut harus dikeluarkan dari portofolio. Keempat, adanya Dewan Pengawas Syariah. Apabila di dalam reksadana konvensional hanya diawasi oleh OJK saja, reksadana syariah diawasi OJK dan Dewan Pengawas Syariah untuk menjaga reksadana syariah berjalan sesuai syariat Islam. Yang kelima, adanya akad wakalah, di mana akad tersebut yaitu memberikan penyerahan kekuasaan atas modal dari investor. Ada pula manfaat reksadana syariah. Yang pertama, dikelola oleh manajemen profesional. Reksadana hanya dapat dikelola oleh manajer investasi yang memperoleh izin OJK, dan pengelolaan portofolio investasinya selalu dimonitor oleh OJK, sehingga investor tidak perlu repot mengelola investasi sendiri. Yang kedua, likuiditas tinggi unit penyertaan reksadana dapat dibeli dan dijual kembali setiap hari bursa, yaitu dari Senin sampai hari Jumat. Manajer investasi yang mengelola reksadana wajib membeli kembali unit penyertaan reksadana yang dijual kembali oleh investor sesuai dengan harga NAV atau harga yang berlaku hari itu. Yang ketiga, banyaknya pilihan produk yang sesuai dengan risiko dan tujuan keuangan. Yang keempat, kemudahan berinvestasi. Nominal penyertaan awal di reksadana tidak terlalu besar. Saat ini hanya dengan dana sebesar Rp100.000, investor sudah bisa membeli produk reksadana. Yang kelima, diversifikasi investasi. Investor yang membeli reksadana secara tidak langsung investasi di saham atau obligasi melalui portofolio investasi reksadana. Ada pula kekuatan reksadana syariah, yaitu dinilai lebih menguntungkan, jelas, halal, dan bebas riba. Seperti peluangnya, yaitu kemudahan untuk transaksi investasi bisa dimulai dengan dana mulai dari Rp100.000. Hal ini sangat besar untuk berinvestasi di reksadana dengan jangka panjang. Ada pula kelemahannya, yaitu selalu ada risiko kerugian dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek dan melambatnya dibayar perintah penjualan dan pencairan dana terbilang lama. Ada pula tantangannya, yaitu kurangnya dan tidak tahunya sebagian masyarakat tentang investasi reksadana syariah ini. Reksadana syariah sangat cocok untuk masyarakat yang ingin menabung untuk investasi masa depan yang halal dan tanpa riba pastinya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu tentang reksadana syariah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.